memicu saraf atau memicu hormon kebahagiaan teman-teman untuk keluar. Ya, oke, selamat pagi. Kita lanjut teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana cara untuk bisa menikmati udara pagi bagi teman-teman yang mungkin mengalami GERD, kemudian infeksi lambung maupun luka lambung dan ingin segera sembuh dan merasakan hasilnya atau perkembangannya ya. Ingat, satu hal yang cukup penting ya teman-teman. Semua hasil yang diharapkan teman-teman itu akan didapatkan kalau teman-teman mau mengubah apa yang sudah selama ini teman-teman lakukan. Jadi kalau sekarang hasilnya teman-teman masih sakit, masih berkutat dengan gejala-gejala yang selama ini dirasakan, yaitu karena kebiasaan teman-teman sebelumnya. Maka untuk mendapatkan hasil yang berbeda, salah satu caranya adalah dengan mengubah kebiasaan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengubah pola hidupnya. Bagaimana caranya? Bangun pagi ya, kemudian menikmati udara pagi seperti ini untuk proses terapi atau pengobatannya. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari kita berjemur kemudian menikmati udara pagi seperti ini ya? Secara medis itu ada 4 manfaat yang bisa didapatkan oleh teman-teman semuanya. Yang pertama ya, pada waktu pagi seperti ini ya, ini kan matahari sedang bersinar dengan sangat bagus banget. Kemudian udara juga sedang berganti ya, dari yang malam kemudian berganti ke pagi, kan terasa sejuk banget ya. Manfaat yang bisa didapatkan mungkin sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya ya teman-teman, tapi di sini saya akan sampaikan lebih detail lagi. Adalah ketika teman-teman mendapatkan vitamin D ya, kemudian mendapatkan sinar matahari pagi seperti ini secara langsung, maka itu akan memicu saraf atau memicu hormon kebahagiaan teman-teman untuk keluar, untuk memancar keluar dan untuk hadir ke tubuh teman-teman semuanya. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan hormon dopamin. Apa itu hormon dopamin? Hormon dopamin adalah salah satu hormon kebahagiaan yang mana hormon tersebut berfungsi ya untuk memberikan perasaan baik ya, perasaan senang, perasaan bahagia kepada teman-teman semuanya ya. Kemudian yang kedua adalah hormon endorfin. Nah, ini hormon yang sangat powerful banget terutama bagi teman-teman yang sekarang mengalami sakit yang dalam tanda kutip nih cukup parah. Kenapa? Karena hormon endorfin ini memacu tubuh kita untuk mengeluarkan atau menghilangkan rasa sakit atau menghilangkan rasa nyeri yang kita rasakan akibat sakit-sakit yang kita alami gitu ya. Nah, artinya apa? Dua hormon tersebut sangat berfungsi banget atau sangat powerful banget ya untuk menghilangkan gejala kecemasan, rasa khawatir, rasa panik yang mungkin selama ini teman-teman rasakan. Entah itu muncul dari bawaan dulu ya, atau karena memang rasa sakit yang dirasakan teman-teman kemudian memunculkan gejala atau perasaan seperti itu. Nah, bagaimana cara menetralisirnya? Yaitu dengan mengeluarkan hormon kebahagiaan tersebut, hormon dopamin, hormon endorfin, ada hormon serotonin juga. Tapi yang paling fundamental adalah dua hormon yang saya sebutkan tadi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, fungsi yang sangat-sangat luar biasa dan kemarin sudah dirasakan oleh beberapa member kita ya. Ada yang rutin ya melakukan berjemur, tapi berjemurnya juga belum maksimal banget sebenarnya, hanya berjemur biasa aja ya, menikmati sambil jalan-jalan, tapi sudah bisa merasakan perkembangan yang luar biasa. Apa itu? Yaitu rasa sesak di dada ya, kemudian tenggorokan yang lengket, dadanya panas, susah bernafas, itu sudah tidak ada ya. Kalaupun masih ada itu sangat sedikit banget. Artinya apa? Gejala-gejala GERD yang selama ini dirasakan, yang selama ini dialami sudah sangat berkurang banyak banget gitu ya. Ya, karena memang ada uap, ada cairan yang mungkin di dalam dada ini ya. Ketika kita berjemur seperti ini dia akan keluar. Entah keluar dalam bentuk keringat ketika kita keringatan atau nanti keluar dalam bentuk ria. Jadi kalau teman-teman merasakan ketika berjemur kemudian melakukan terapi yang saya sampaikan di video yang sebelumnya, kok merasa ada ria yang datang ya dari sini ya, kerongkongan kemudian naik ke tenggorokan ini, dikeluarkan saja. Karena itu adalah bagian dari uap asam yang mungkin sudah terkumpul di dalam kerongkongan atau dada kita, dan ya idealnya memang harus kita keluarkan ya, agar plong, agar dadanya lebih enak gitu ya. Dan itu banyak banget teman-teman yang sudah merasakan hal seperti itu. Maka Anda pun harusnya juga bisa ya. Kemudian yang ketiga, manfaat yang bisa dirasakan adalah ketika teman-teman berjemur kemudian melakukan latihan pernafasan diafragma seperti di video saya yang sebelumnya ya. Itu
Anda akan merasakan perkembangan atau perbaikan pada katup esofagusnya. Kenapa? Katup esofagus adalah sebuah kayak sekat antara kerongkongan dengan lambung, yang dimana fungsinya adalah ketika makanan masuk ya, dia itu akan membuka. Jadi membuka gini ya. Dan ketika makanan masuk ke lambung ya, dia akan menutup. Ya, maka asam lambung nggak akan naik karena ada katup atau sphincter esofagusnya ini. Nah, permasalahannya yang terjadi pada teman-teman adalah ketika makanan masuk diolah di lambung, dia juga masih membuka. Maka ketika makanan diolah di lambung, entah cairannya, entah uapnya itu pasti akan naik ke kerongkongan. Nah, katup esofagus ini ada dikontrol oleh pikiran kita, oleh kepala kita. Kenapa? Teman-teman bisa cek di video saya yang ini ya, bahwa tubuh kita ini digerakkan oleh sebuah sistem yang namanya gut brain axis, di mana penghubungnya atau konektornya itu sama, yang dinamakan dengan neurotransmitter. Dan otot-otot yang ada di tubuh kita, termasuk otot katup esofagus tadi itu, diatur juga oleh kepala kita. Jadi kalau kita merasa stres, merasa cemas, dia akan merenggang, ya, dia akan membuka gitu ya. Nah, tapi kalau kita merasa rileks, merasa tenang, kemungkinan besar dia akan bekerja kembali seperti pada umumnya, ya. Maka sebenarnya yang perlu dibenahi selain kita menetralkan asam lambung, harus membenahi katup esofagusnya ini, gitu ya. Salah satu cara yang powerful ya dengan mengelola pola pikir, dengan mendapatkan vitamin D dan menikmati udara pagi. Ini kan pikiran kita menjadi tenang, menjadi rileks. Maka kerja dari otot-otot esofagus ini akan kembali seperti semula atau kembali normal lagi, ya. Itu yang manfaat ketiga secara medis yang bisa didapatkan oleh teman-teman semuanya. Kemudian yang keempat adalah ketika kondisi teman-teman rileks, tenang, merasa bahagia, merasa rileks, merasa rasa syukur yang luar biasa banget gitu ya. Meskipun ya masih sakit, tapi nggak tahu kenapa ada perasaan itu tiba-tiba datang, tiba-tiba muncul gitu aja. Maka dinding-dinding lambung teman-teman itu akan lebih rileks juga. Artinya apa? Ketika di dinding lambung itu rileks, maka dia tidak akan ya mendorong atau menaikkan asam lambung untuk naik ke kerongkongan kita, ya. Maka ketika hal itu terjadi, sangat klop banget teman-teman untuk membantu sphincter esofagus atau katup esofagusnya ini tidak kembali terangsang untuk membuka, ya. Kenapa? Karena ketika dia didesak oleh asam lambung ya, maka mau nggak mau dia akan membuka juga, ya. Karena asam lambung nyari jalan lah, ibarat kata seperti itu. Aku mau naik nih, aku mau naik gitu ya, maka si sphincter esofagus akan terbuka. Nah, ketika semua proses itu dikumpulkan ya, atau di-combine lah ya lebih tepatnya, maka jangan salah, dalam 7 sampai 14 hari ke depan Anda akan merasakan perkembangannya dengan sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang polanya seperti itu, ya. Pola makan, pola hidup, kalau saya bilang itu hanya 30% lah ya dari apa yang mempengaruhi kondisi kesehatan kita saat ini. Tapi 70%-nya adalah pola pikir kita, ya. Karena apa? Teman-teman bisa cek ya di buku saya ini, ya. 5 langkah ampuh berdamai dengan asam lambung, mager dan juga anxiety. Di sini saya jelaskan dengan detail bahwasanya pola pikir itu sangat berpengaruh banget dan mengontrol pola hidup dan pola makan. Siapa yang menyuruh Anda makan, siapa yang menyuruh Anda untuk tidak bangun pagi misal, untuk berangkat kantor terburu-buru, untuk tidur kemalaman, ini pikiran Anda. Maka itu yang harus dikelola. Nah, ketika semuanya bagus gitu ya, maka otot-otot tubuh kita juga akan menjadi bagus, menjadi rileks, menjadi tenang. Maka seluruh metabolisme tubuh ini bekerja dengan normal seperti semula, ya. Maka akan memudahkan teman-teman menuju ke jalan kesembuhan atau kesehatan yang diharapkan oleh teman-teman selama ini, ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan membawa teman-teman ke level yang berbeda ya. Harapan saya seperti itu. Jadi nggak berkutat ke masalahnya, ke gejala yang dirasakan, ke sensasi-sensasi yang dirasakan selama ini gitu ya. Kenapa? Karena selama teman-teman atau Anda masih berkutat dengan hal seperti itu, kenyataannya kan juga masih sakit gitu ya. Kenyataannya kan juga masih belum sembuh-sembuh gitu ya. Betul nggak? Ya, iya kan? Merasakan hal seperti itu kan? Maka harus diubah, ya. Mindsetnya harus diubah, pola pikirnya harus diubah, dan nanti itu akan berpengaruh ke pola makan maupun pola hidup teman-teman semuanya, ya. Dan saya berharap dengan penjelasan logis seperti ini akan membawa teman-teman lebih mudah memahaminya, sehingga ketika nanti teman-teman tahu alasannya kenapa mau melakukan hal tersebut. Kadang kan orang kalau nggak mau tahu, kalau belum tahu ya kenapa gitu ya, secara logisnya dia nggak mau melakukan hal-hal yang kok kayaknya aneh-aneh gitu ya. Tapi ketika dia mendapatkan penjelasan secara logis, kemudian oh iya paham manfaatnya seperti apa, kemungkinan besar akan mendorong dia untuk mau melakukan hal tersebut karena dia sendiri yang akan merasakan manfaat ataupun hasilnya, gitu ya. Oke,
Semoga cukup bermanfaat ya teman-teman video kali ini, dan kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu.